Seperti apa ini dok, teknik grounding ini dalam kecemasan dok? Teknik grounding itu dia menawarkan satu alternatif. Gimana kalau yang dia tadinya fokus ke cemas itu, kita coba alihkan ke present moment atau saat ini. Ini untuk para pemula nih dok, mungkin mereka malu nih ngelakuinnya di tempat kerja, mungkin jadi kayak objek perhatian orang lain atau seperti apa. Ini seperti apa dok, untuk meminimalisir agar kita tuh tetap bisa gitu loh ngelakuin teknik grounding ini tanpa rasa malu dok? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, kita boleh pilih yang tidak menarik perhatian Yang tidak orang. menarik perhatian Ya, ya kita dok. bisa jadikan nafas sebagai sekutu kita ya. Karena kita kan selalu bernafas. Ya, yang pertama itu sangat mudah dan tidak menarik perhatian. Lalu kita ingat ketika kita atur pola nafas kita menjadi dalam dan pelan, kita juga memberi pesan ke otak bahwa kita sedang aman. Nah, sehingga kita cenderung lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Kali ini kita bersama salah seorang narasumber kita. Ada kembali Dr. Andrew Handi, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi dokter. Pagi Dr. Vera. Gimana kabarnya dokter? Kabar baik. Kabar Dr. Vera gimana? Alhamdulillah baik juga dokter. Dokter, kali ini kita akan membahas mengenai teknik grounding mengatasi kecemasan dokter. Baik Dr. Vera. Dokter, kali ini kita akan membahas mengenai teknik grounding untuk mengatasi kecemasan. Mungkin teman-teman di rumah juga belum ngerti nih dok, apa nih teknik grounding nih? Seperti apa ini dok, teknik grounding ini dalam kecemasan dok? Iya. Jadi pertama-tama, apa itu kecemasan? Oke, kecemasannya dok, kita mulai. Kecemasan itu kan antisipasi akan dugaan bahaya di masa depan. Ya, yang namanya antisipasi itu kan, dugaan itu kan belum tentu terjadi kan. Nah, seringkali orang cemas itu dia terus-menerus fokus ke rasa cemas. Ketika dia terus-menerus fokus ke rasa cemas, sebenarnya kan dia lagi kirim pesan ke otak kalau dia itu sedang terancam. Nah, akibatnya ada sistem saraf yang namanya simpatetik itu jadi aktif. Sehingga pembuluh darahnya jadi namanya kontraksi atau menyempit ya. Sehingga tensinya naik, gemetar, sesak nafas, tegang-tegang, dan lain sebagainya. Nah, berarti kan dia seperti terjebak kan di situasi tersebut kan, dan tidak bisa lari. Nah, jadi teknik grounding itu, dia menawarkan satu alternatif. Gimana kalau yang dia tadinya fokus ke cemas itu, kita coba alihkan ke present moment atau saat ini. Ya, 99% orang yang cemas itu kondisi present moment-nya itu aman, yaitu di sini sekarang kan sedang aman. Nah, ketika kita fokus ke saat ini karena sekarang lagi aman, maka kita sebenarnya sedang kirimkan pesan ke otak bahwa ya kita sedang aman. Karena kita fokus ke saat ini dan saat ini aman, maka pelan-pelan ada namanya sistem saraf parasimpatetik itu akan aktif. Nah, itu sistem saraf yang bertanggung jawab untuk perasaan tenang, relaksasi. Akibatnya kita yang tadinya tegang menjadi lebih rileks. Artinya yang tadinya misalnya cemasnya hebat kali, jadi sedang atau ringan. Begitu. Jadi teknik grounding ini gimana cara untuk meregulasi kecemasan tadi ya dok ya berarti ya? Lebih kepada kita fokus, memaksakan diri untuk fokus ke saat ini. Saat ini berarti ya dok ya. Gimana dok untuk membedakan ini teknik grounding ini baik yang secara fisik maupun mental dokter? Nah, memang teknik grounding itu ada fisik, grounding fisik dan grounding mental ya. Iya dokter. Nah, jadi grounding fisik itu dia melibatkan panca indera. Panca indera kita kan ada 5 kan? Ya, kita kasih contoh satu lah, misalnya penglihatan. Ya, ketika misalnya kita cemas, badai kecemasan, kita memutuskan mau gunakan teknik grounding dan fokus ke indera penglihatan. Ya, kita boleh cari objek di ruangan kita. Misalnya di sini apa yang ada? Misalnya kita boleh lihat meja.
Ya, kita betul-betul fokus ke meja. Bentuknya seperti apa, kakinya ada berapa, warnanya apa. Jadi kita betul-betul fokus di objek meja. Nah, itu salah satu contoh dari grounding fisik. Nah, lalu ada juga namanya grounding mental ya. Nah, tadi kalau grounding fisik kan fokusnya ke panca indera. Kalau grounding mental itu fokusnya ke pikiran kita. Misalnya nih, saya kasih contoh aja ya. Dia cara fokus ke present moment atau saat ini dengan fokus ke pikirannya. Misalnya dia melakukan eh, seperti kayak dia bukan sugesti juga, afirmasi ya. Dia afirmasi diri sendiri. Misalnya dia mengucapkan di hati, di pikiran, saya tenang, saya tenang, saya tenang, saya tenang. Dia fokus terus-menerus ke pikiran tersebut. Nah, itu namanya grounding mental. Jadi itulah bedanya ya. Nanti kalau grounding ini lebih kayak pengalihan ya dok ya, baik itu bisa berupa objek ataupun dengan pikiran. Mengalihkan ke present moment saat ini. Ya. Untuk kalau misalnya nih dok, kita lagi ngalamin kecemasan di tempat kerja nih, gimana nih dok yang bisa kita lakuin dok biasanya? Nah, jadi ya kita tinggal pilih salah satu dari grounding fisik atau grounding mental tadi. Nah, tapi sebenarnya ada lagi, karena kan kalau kita lagi di tempat kerja kan dilihatin orang. Iya benar dok. Ya, kalau mau mudahnya kita fokus ke nafas kita saja. Kita boleh fokus ke apa yang kita rasakan ketika udara itu masuk melalui hidung, apa yang kita rasakan ketika udara itu keluar dari hidung. Nanti lama-lama kita akan sadar ketika masuk udaranya lebih dingin, ketika keluar udaranya lebih hangat. Nah, kita boleh fokus ke present moment-nya di nafas sehingga ya kita jadi nggak kelihatan agak lain sama orang lain kan. Kalau misalnya untuk memastikan nih dok, kita ngerasa kayak ini efektif nih buat saya. Ini kan banyak nih dok. Tadi ada yang grounding fisik, grounding mental, banyak cara-caranya. Terus ketika kita mengalami kecemasan berat nih dok, hal apa nih yang biasanya kita lakukan? Ini yang paling efektif nih dalam keadaan ini gitu. Ya, jadi ya salah satu-satunya caranya kita coba semua. Dicoba semua ya dok Nah, ya. lalu kita buat journaling. Misalnya ketika cemasnya skornya berapa. Kita misalnya pakai secara subjektif lah ya, dilaporkan pasien. Misalnya kita beri skor 0 sampai 10 pada kecemasan. Misalnya, 1 sampai 10 ya. 1 itu cemas yang paling ringan, 10 itu cemas yang paling berat. Nah, misalnya nih, ketika dia cemas, misalnya dia buat skornya 6. Lalu dia lakukan teknik, misalnya grounding fisik. Nah, ternyata setelah dia lakukan, cemas yang tadinya 6 jadi 3 misalnya. Nah, lalu di lain waktu, ketika dia cemas lagi, skornya sama 6. Nah, dia coba grounding mental. Nah, ternyata ketika dia lakukan, cuma berkurang 1 poin. Ya, berarti dari situ dia jadi tahu, oh ternyata kalau saya gunakan fisik, grounding fisik, cemasnya lebih kurang. Ini salah satu contoh ya. Karena setiap orang kan unik. Menurut pengalaman hidupnya masing-masing. Ini termasuk juga untuk mengukur keberhasilan ya dok ya. Betul. Dari grounding ini ya, dok. Bisa dari journaling, karena harus secara subjektif. Karena kan kalau secara objektif bisa aja kita lihat, tapi ekspresi emosi yang ditampilkan kan belum tentu keadaan yang sebenarnya kan. Nah, jadi yang paling bagus ya subjektif, yang memang dia rasakan. Seandainya dok tidak berhasil kita dengan teknik grounding ini, seperti apa dok yang harus kita lakukan? Nah, jadi kenapa nggak berhasil? Kan itu pertanyaannya kan. Saya kasih analogi dulu lah ya. Misalnya nih, Dr. Vera nggak pernah bawa mobil. Nah, saya mau ngajarin Dr. Vera bawa mobil. Misalnya, saya kasih teori lah. Nah, cara bawa mobil itu nanti giginya seperti ini, cara pijak koplingnya seperti ini, cara pijak gas seperti ini. Bisa nggak Dr. Vera langsung lakukan? Kalau awal-awal pasti belum ya dok. Belum bisa kan? Kenapa? Karena belum dilatih kan. Ya kalau memang belum bisa, ya kita coba latih. Ya bisa dengan kita latihan. Misalnya nih kita mau ada grounding fisik. Ya kita latihnya misalnya kita mau fokus ke penglihatan. Ya kita fokus ke objek yang kita lihat. Misalnya selama 10 menit. Nah, kalau semakin kita sering lakukan kan, kita jadi semakin mahir kan dalam melakukannya.
Seandainya dok untuk anak-anak nih dok, apakah sama nih perlakuan untuk teknik grounding ini terhadap dewasa dan anak-anak dok? Nah, jadi kalau untuk anak-anak ya kita pilih yang lebih ramah untuk anak-anak. Nah, misalnya kan teknik grounding itu melibatkan panca indera kan. Nah, misalnya nih grounding yang fokus ke apa yang kita dengar. Misalnya kita cari sumber suara yang ada di ruangan kan. Nah, untuk anak-anak mungkin kita bisa buat jadi permainan. Coba kita main tebak-tebakan. Ini suaranya dengarnya dari arah mana? Apakah dari arah kiri, kanan, atas, bawah? Nah, itu kan lebih menarik untuk anak-anak. Atau yang tadi fokus melihat objek, bisa aja untuk anak-anak kita modifikasi. Nah, coba cari ada berapa warna merah di ruangan ini, atau di ruangan ini ada warna apa saja. Nah, itu kan mungkin jadi lebih menarik untuk dilakukan untuk anak-anak. Nah, jadi mungkin strateginya seperti itu. Berarti ini termasuk dari peran dari visualisasi tadi ya dok ya, kalau seperti pengalihan. Kalau visualisasi itu kan lebih ke grounding mental ya Oh, tadi. grounding mental ya dok? Misalnya kalau kita mau visualisasi, ya contohnya misalnya ketika kita mau mengalihkan ke present moment yang kita visualisasikan, ya misalnya kita tergantung orang, misalnya hobinya masak nih, ya kita visualisasinya proses memasak. Ya mungkin saya kasih contoh, kita bisa bayangkan sayur itu kita cuci pakai air garam, lalu kita sediakan bumbu-bumbunya, lalu kita masukkan bumbu-bumbunya dengan urutan tertentu. Jadi kita bayangkan proses memasak secara detail. Nah, sehingga kan ketika kita fokus ke visualisasi tersebut, tentang apa yang kita senangi, setidaknya untuk momen tersebut, kita kan nggak cemas. Nah, jadi itulah strategi visualisasi untuk grounding mental ya. Mungkin balik lagi nih dok, seandainya nih kayak seperti dokter bilang tadi kan ini kan harus menjadi kebiasaan. Ini untuk para pemula nih dok, mungkin mereka malu nih ngelakuinnya di tempat kerja, mungkin jadi kayak objek perhatian orang lain atau seperti apa. Ini seperti apa dok untuk meminimalisir agar kita tuh tetap bisa gitu loh ngelakuin teknik grounding ini tanpa rasa malu dok? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, kita boleh pilih yang tidak menarik perhatian Yang tidak orang. menarik perhatian Ya, kita bisa jadikan nafas sebagai sekutu kita ya. Karena kita kan selalu bernafas. Ya, yang pertama itu sangat mudah dan tidak menarik perhatian. Lalu kita ingat ketika kita atur pola nafas kita menjadi dalam dan pelan, kita juga memberi pesan ke otak bahwa kita sedang aman. Nah, sehingga kita cenderung lebih tenang. Mungkin untuk yang terakhir nih dok, gimana nih untuk teknik grounding terhadap orang yang mengalami PTSD? Apakah bisa dilakuin dok? Nah, tentu bisa. Jadi secara sederhana kan PTSD gejalanya itu mirip juga dengan cemas kan. Nah, cuman harus kita ingat ya, sebenarnya grounding itu kan mengalihkan kita dari rasa cemas. Misalnya kan orang PTSD itu penyebab dia cemas kan dia trauma, sehingga dia cemas. Berarti secara sederhana dia menghindari trauma. Nah, jadi alangkah baiknya memang grounding itu bisa memberi ketenangan sementara, tapi kan traumanya nggak diselesaikan. Nah, jadi kalau memang walaupun teknik grounding itu bisa bantu dia menjadi baik, misalnya dia mau lebih baik lagi, mungkin dia boleh mempertimbangkan melakukan mindfulness supaya dia belajar untuk berdamai dengan pikiran traumatiknya. Tapi kan nggak enak asal dia setiap traumatik, dia harus melarikan diri terus kan. Nah, jadi mungkin itu alternatif yang bisa saya tawarkan bila dia mau healingnya itu secara komplit. Jadi bukan hanya dengan teknik grounding, tapi bisa dilakukan dengan mindfulness juga ya dokter ya? Digabungkan ya? Karena kan dia mengalihkan. Kalau mindfulness itu kan dia berdamai, mengelola pikiran traumanya kan. Terima kasih banyak dokter atas informasinya dokter ya. Sama Dokter Vera. Demikianlah podcast kita kali ini. Jika teman-teman pengen jumpa langsung nih sama dokter, di mana ya dok? Saya prakteknya di Klinik Utama Bina Atma, di Rumah Sakit Imelda dan Klinik Atlantis. Jadi buat teman-teman yang pengen
lebih tahu atau lebih dalam nih mengenai grounding tentang kecemasan ini, atau mungkin mau konsultasi langsung nih, apapun itu ya dok ya, bisa jumpa langsung dengan dokter ya dok ya. Terima kasih nih dok untuk kesempatannya udah hadir lagi nih di podcast kita kali ini. Semoga dokter sehat selalu dan bisa kembali lagi ya dok ya dalam podcast kita ya. Demikianlah podcast kita kali ini, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.